Oke, selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini Miss bisa memaparkan penjelasan. Baiklah anak-anak Miss, jadi anak Miss boleh silakan buka buku halaman 115. Nah, jadi di situ kita akan belajar tentang bagian B. Nah, jadi di bagian B itu kita akan belajar bahwasanya kita akan membahas berkenaan tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Nah, jadi di situ anak-anak Miss ada undang-undang. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 28C ayat 1. Nah, pasal tersebut berbunyi apa? Bahwasanya setiap orang itu berhak mengembangkan dirinya melalui apa? Melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, seperti contohnya apa? Berhak mendapatkan pendidikan, berhak memperoleh ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya. Nah, jadi demi meningkatkan apa dia? Demi meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, dan demi kesejahteraan umat manusia. Nah, itu penjelasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28C ayat 1. Oke, selanjutnya yang B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat 5. Nah, jadi di situ bunyi dari pasal tersebut adalah pemerintah Indonesia, oke, wajib untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama, persatuan untuk kemajuan peradaban kesejahteraan manusia. Jadi di situ dari bagian B, sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek kita harus patokan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita harus berpatokan kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, jadi dengan demikian apa? Jadi dengan demikian dalam pengembangan iptek ini kita harus berpegang pada prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi berkaitan dengan lingkungan hidup, misalnya contoh penggunaan dan pengembangan iptek itu memang tidak harus tidak boleh merusak lingkungan hidup gitu, anak-anak ya. Nah, silakan kalian bisa lihat di halaman 118 yang bagian 2. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, berarti dalam arti kita sebagai manusia, sebagai pelajar, kita harus bisa memilah hal yang positif. Nah, kita harus memilah-milah hal yang baik yang akan kita terapkan. Jadi sebagai warga negara Indonesia, anak Miss, kita menjadikan Pancasila itu sebagai dasar dan pandangan hidup kita, sumber dari segala sumber. Nah, jadi apa yang membedakan negara kita dengan negara luar? Kenapa? Ya itu tadi, patokan kita itu dasar negara. Kita berpegang pada Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu merupakan ciri khas dari negara kita. Nah, yang pertama kita akan membahas nih yang A, sikap selektif berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bahwasanya kita ini harus mengarahkan dalam arti apa? Perkembangan iptek itu semata-mata karunia Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita bisa temukan laptop, kita bisa memakai HP canggih. Nah, itu karunia siapa? Karunia Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena dia sudah memberikan akal dan pikiran. Nah, penerapannya bagaimana? Rasa syukur kita bisa membuat dialog antar agama. Nah, dengan adanya toleransi, keberagaman, kita bisa apa? Kita bisa untuk mengajak masyarakat kita ini untuk merawat lingkungan, melestarikan budaya lokal, dan mengajak masyarakat kita ini bagaimana sih supaya hidup bersih. Nah, oke, selanjutnya sikap selektif berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi anak-anak Miss, oke, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab itu terkandung dalam unsur penghormatan yang lebih kepada manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia. Nah, jadi hendaknya apa? Ciptaan itu kita penciptaannya itu hendaknya diciptakan itu dipergunakan untuk mengembangkan kehidupan. Jadi pada umumnya, nah untuk apa? Untuk mesejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu sikap selektif berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus kembangkan dalam arti iptek itu, ilmu pengetahuan teknologi itu untuk hal-hal yang positif. Bagaimana iptek itu bisa mensejahterakan masyarakat kita, terkhususnya Indonesia. Nah, oke, anak Miss silakan lihat halaman sikap selektif berdasarkan persatuan Indonesia.
Oke, dengan adanya iptek. Nah, jadi dengan adanya iptek ini, pada sila yang ketiga, sikap selektif berdasarkan persatuan Indonesia itu mengajak kita untuk menggunakan hasil iptek itu menjalin persatuan di Indonesia. Jadi kesadaran bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang majemuk, yaitu yang semboyan negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu gitu. Oke, selanjutnya sikap selektif berdasarkan Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, nah usaha yang dilakukan apa? Nah, usaha yang dilakukan adalah pengawas. Nah, segala bentuk pengembangan dan penggunaan iptek di NKRI. Jadi negara kita ini tetap mengawasi dalam kemajuan iptek. Gitu. Nah, ya, sikap selektif berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Miss bisa lihat itu halaman 120. Itu gimana ya, Miss? Contohnya. Nah, jadi kita dengan memberikan pertimbangan kepada kita bahwa kita itu memang melakukan inovasi dan penggunaan iptek itu diperlukan semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap warga negara kita itu turut serta dalam pengembangan, turut serta dalam penggunaan iptek demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, jadi materi di bab 3 ini selesai. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas materi lanjutan lagi. Oke, anak-anak Miss, karakter itu sangat penting. Oke. Kita harus menanamkan karakter sejak dini. Nanti ketika kalian sudah menghadapi dunia masyarakat, sudah menghadapi dunia kerja, jadi sehingga nanti anak-anak Miss tetap mengutamakan karakter, etikanya tetap dijaga. Nah, walaupun kalian mempunyai wawasan luas, kalau kalian tidak punya karakter, itu sangat disesalkan sekali. Gitu, anak-anak Miss, mungkin sampai di sini penjelasan dari Miss. Selamat siang semuanya.